Kita sebagai anak Tuhan, kita pun masih bisa mengambil satu langkah atau tindakan yang salah. Dan ternyata seringkali Tuhan sudah mengingatkan kita, tetapi justru kitalah yang tidak sadar dan kita tidak merespon peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan mengingatkan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita pun masih bisa mengambil satu langkah atau tindakan yang salah. Dan ternyata seringkali Tuhan sudah mengingatkan kita, tetapi justru kitalah yang tidak sadar dan kita tidak merespon peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar dari pengalaman Daud. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 32 dan 34. 1 Samuel 25 ayat 32 dan 34. Ayat yang ke-32. Lalu Daud berkata kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku hari ini." Ayat yang ke-34. "Tetapi demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang telah mencegah aku berbuat jahat kepadamu, seandainya engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang masih hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Ayat ini menceritakan ketika Daud menjadi marah karena Nabal menolak untuk memberikan pemberian untuk Daud yang telah menjaga domba-domba dan gembala-gembala Nabal siang dan malam, sehingga mereka tetap dalam keadaan aman. Mereka tidak mengalami gangguan dan tidak ada binatang-binatang atau domba-domba yang hilang. Kemudian, dalam kemarahan tersebut, Daud berikhtiar untuk menghabisi semua laki-laki pada Nabal. Abigail, istri daripada Nabal, datang menemui Daud, dan ia datang dengan memberikan pemberian kepada Daud. Dan hal ini ternyata membuat Daud berubah. Ia tidak jadi berencana untuk membunuh, hal yang tidak seharusnya yang ia lakukan. Demikian juga dengan apa yang tertulis di dalam 1 Samuel 29 ayat yang ke-9. 1 Samuel 29 ayat yang ke-9. Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku, seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita." Ayat ini menuliskan ketika saat Daud melarikan diri dari Saul, ia bergabung dengan Akis, Raja Gat. Dan ketika orang-orang Filistin akan maju berperang melawan bangsa Israel, Daud ingin ikut serta. Tetapi Akis mengingatkan pesan dari para panglima Filistin supaya Daud tidak ikut serta. Hal ini sesungguhnya baik, sehingga Daud tidak ikut berperang untuk menghadapi bangsa Israel yang tidak lain adalah bangsanya sendiri. Dari kedua peristiwa Daud tersebut, kita dapat pelajari bahwa Daud dicegah untuk berbuat kesalahan yang tidak perlu. Tuhan bisa menggerakkan Abigail, istri Nabal, juga Raja Akis untuk mengingatkan Daud untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa, pada perbuatan kejahatan. Hal yang penting
adalah Daud mau untuk mendengar nasihat dari orang lain. Hal yang mungkin bisa terjadi pada diri kita juga, bahwa ketika kita diingatkan oleh orang lain, siapapun orang tersebut, apakah itu saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, bahkan hamba Tuhan sekalipun, apakah kita mau menerima nasihat itu dan mempertimbangkannya? Karena hal ini bisa juga merupakan cara Tuhan untuk mencegah kita untuk berbuat dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita lakukan, dan tentunya akan berdampak dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah mau menerima dan tidak merasa diri kita selalu paling benar. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini tentang Tuhan mengingatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa seringkali Engkau menggunakan berbagai macam cara, bahkan melalui orang-orang terdekat kami, orang-orang sekeliling kami, untuk mengingatkan kami, supaya kami tercegah dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa, kalau kami seringkali lengah. Kami merasa diri kami paling benar sendiri. Kami merasa diri kami paling kuat, sehingga kami tidak mau mendengar nasihat atau masukan dari orang lain, bahkan dari Tuhan sendiri. Dan kami menyadari ya Tuhan, supaya hari ini kami boleh peka untuk selalu mendengar suara yang Tuhan sampaikan bagi kami, sehingga hidup kami terjaga dan kami tidak terlibat atau melakukan dosa-dosa yang tidak perlu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus melekat erat kepada Tuhan dan semakin mengerti akan suara dan teguran Tuhan untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kasih Tuhan
setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari.